angka 6 kita sudah bahas ya, dia punya 4 faktor positif. Nah, kalau misalnya angka 7, dia punyanya hanya 2 faktor positif, 1 dan 7 itu sendiri. Nah, suatu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor positif, maka bilangan itu kita katakan sebagai bilangan prima. 7 adalah bilangan prima, tapi 6 bukan bilangan prima. Kalau 8 gimana? Ya, kita cek faktor positifnya ada berapa banyak nih. 8 itu kan kalau kita cek bisa dibagi 1, 2, 4, dan 8. Ini jelas banyak ya. Maka 8 bukan bilangan prima. Nah, kalau 1, apakah 1 adalah bilangan prima? 1 itu kita cek pembaginya. Pembagi dari 1 adalah 1. Dia hanya punya 1 faktor positif. Sedangkan bilangan prima itu harus tepat 2 faktor positif. Jadi 1 sebetulnya bukan bilangan prima. Kalau kita cacah beberapa bilangan prima pertama, mungkin jawabannya ya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Inilah bilangan prima. Nah, kalau misalnya tepat 2 faktor, itu namanya bilangan prima. Kalau suatu bilangan itu memiliki 3 faktor atau lebih, seperti 6, 8, dan yang lainnya, maka itu disebut sebagai bilangan komposit. Jadi bilangan komposit itu adalah bilangan asli yang memiliki 3 faktor atau lebih. Nah, ini kasihan nih angka 1. Masuk bilangan prima tidak, masuk bilangan komposit juga tidak. Komposit itu ya contohnya adalah 4. Ini punya 3 faktor ya. 1, 2, dan 4. Lalu 6 dan seterusnya. 1 walaupun dia adalah bilangan asli, tapi dia bukan bilangan prima dan bukan bilangan komposit. Nah, kita sedikit bicara tentang bilangan prima. Ada satu sifat menarik tentang bilangan prima, yaitu bahwa hanya ada satu bilangan prima yang genap, yaitu 2. Sisanya kan kayak 3, 5, 7, 11, dan seterusnya itu bilangannya ganjil semua. Yang genap itu hanya 1, yaitu 2. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, P tambah Q sama dengan 13, di mana P dan Q itu adalah bilangan prima. Tentukan nilai P dan Q-nya. Kalau misalnya hanya ada satu persamaan, ini ada banyak sebetulnya kemungkinannya. P-nya bisa 1, Q-nya 12. P-nya 3, Q-nya 10. Tapi karena di sini ada ketegasan bahwa P dan Q-nya bilangan prima, satu lagi tambahan syaratnya. Dan P-nya lebih besar dari Q. Nah, maka kita bisa menentukan berapa nilai P-nya dan berapa nilai Q-nya. Kita lihat di sini, jumlah 2 bilangan itu ganjil. Itu akan tercapai ketika salah satunya genap dan salah satunya ganjil. Karena kalau genap keduanya atau ganjil keduanya, itu hasilnya pasti genap. Nah, agar hasilnya ganjil, maka di antara P dan Q ini harus ada yang genap. Antara P-nya yang genap atau Q-nya yang genap. Kita mungkin akan bagi 2 kasus ya. Kasus 1, jika P-nya genap. Nah, kalau P-nya genap, maka P-nya harus 2. Karena kita tahu bahwa bilangan prima yang genap itu hanya 2 saja. Nah, kalau misalnya P-nya 2, maka
Q-nya 11. Tapi kalau misalnya melihat syarat ini, P-nya harus lebih besar dari Q. Oh, ini mah lebih kecil. Maka ini tidak memenuhi, ya. Kita coba kasus 2, yaitu jika Q-nya yang genap. Kalau misalnya Q-nya yang genap, maka Q-nya itu harus 2. Kalau Q-nya 2, otomatis P-nya yang 11. Nah, ini memenuhi ya. P-nya bilangan prima, Q-nya bilangan prima, dijumlahkan hasilnya 13, dan P-nya lebih besar dari Q. Jadi ya jawabannya P-nya 11 dan Q-nya 2. Kita coba satu soal lagi deh. Jika atau diberikan ya jika aja. Jika P, Q, R itu adalah bilangan prima, di mana P tambah Q tambah R-nya itu adalah 30, sedangkan P min R-nya adalah 6. Nah, ini yang ditanyakan berapa nilai P-nya, berapa nilai Q-nya, dan berapa nilai R-nya. P tambah Q tambah R sama dengan 30. P min R-nya adalah 6. P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa. Boleh dicoba dulu ya, di pause dulu kalau mau itu juga. Tapi kalau mau langsung lihat pembahasannya, ya yuk kita bahas. Nah, pada persamaan pertama, ini kan 3 bilangan jumlahnya 30. Kalau ganjil semuanya, ganjil tambah ganjil tambah ganjil, hasilnya harus ganjil. Bayang ya, kalau ganjil semuanya, 3 bilangan ganjil dijumlahkan, hasilnya pasti ganjil. 1 tambah 1 tambah 1 kan jadi 3 ya. Nah, artinya kalau misalnya ini hasilnya genap, maka pasti ada minimal 1 bilangan genap. Karena ya gak mungkin ganjil semuanya, minimal ada 1 yang genap. Tapi kita nggak tahu yang genapnya ada berapa. Bisa saja ada 1 atau mungkin 3-tiganya genap. Kita coba analisis deh ke yang persamaan kedua. Di sini P min R sama dengan 6. Nah, ini juga genap. Tapi ruas kirinya ada 2 bilangan. 2 bilangan dikurangi hasilnya genap. Maka 2 bilangan itu antara keduanya genap atau keduanya ganjil. Ini ada 2 kemungkinan. Keduanya genap atau keduanya ganjil. Tapi kalau misalnya keduanya genap, P dan R-nya genap, di mana P dan R itu adalah bilangan prima, maka ya P-nya itu tidak boleh angka yang besar gitu, tidak boleh 4, 6, 8, tidak boleh karena itu bukan bilangan prima. Kalau misalnya P-nya genap dan P-nya harus bilangan prima, maka yang memenuhi hanya P sama dengan 2. Begitu juga dengan R yang nilainya harus 2. Tapi ya tidak mungkin hasil pengurangannya adalah 6. Maka untuk yang ini tidak memenuhi. Jadi memang tidak mungkin P dan R-nya itu genap. Kita coba sekarang kemungkinan yang kedua. Gimana kalau misalnya P dan R-nya itu ganjil? Nah, kalau ganjil, ya memungkinkan ya. Ada banyak bilangan prima yang hasil pengurangannya adalah 6. Oke, berarti kita dapat nih suatu informasi. P dan R-nya ganjil. P dan R-nya ganjil. Sedangkan kita tadi di awal mengetahui bahwa ini tuh nggak mungkin semuanya ganjil. Harus ada yang genap. Tapi diketahui juga bahwa P dan R-nya itu ganjil. Maka ya sudah, Q-nya harus genap. Karena kalau Q-nya sama-sama ikutan ganjil,
ya hasilnya nggak mungkin genap. Sekarang kita tahu bahwa Q-nya genap. Tapi kan Q-nya bilangan prima. Oh, maka ya diperoleh Q yang mungkin adalah 2. Ya, kalau kita udah dapat Q-nya 2, ini enak nih. Q-nya 2, 2-nya pindah ke ruas kanan, 30 kurangi 2, hasilnya adalah 28. Sedangkan diketahui juga P min R-nya sama dengan 6. Kita bisa pakai eliminasi di sini. Kita jumlahkan saja, maka 2P sama dengan 28 tambah 6, 34. Diperoleh P-nya 34 bagi 2, hasilnya adalah 17. P plus R sama dengan 28. P-nya 17, kita pindahkan saja ke ruas kanan. Maka R-nya itu adalah 28 kurangi 17, yaitu 11. Dan selesai. Oke ya,